Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sorong, Jurusan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen Yang diampu oleh Bapak Andi Asrun, Magister Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam proses pembelian konsumen. Tahap-tahap dalam proses pembelian konsumen terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Nah, yang pertama yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Pembeli merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat dipicu oleh stimuli internal maupun eksternal. Seperti contohnya yaitu kebutuhan seseorang ketika mereka merasa lapar dan haus. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang tergerak oleh stimuli eksternal maupun internal akan berusaha untuk mencari lebih banyak informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Kita dapat membedakannya menjadi 2 tingkatan. Nah, keadaan pencarian informasi yang lebih ringan ini disebut dengan pencarian yang memuncak. Selanjutnya yang ketiga, yaitu evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen memproses informasi mengenai merek yang bersaing dan membuat pertimbangan akhir mengenai nilainya? Ternyata bahwa tidak ada proses evaluasi tunggal dan sederhana yang digunakan oleh semua konsumen atau bahkan oleh seorang konsumen dalam semua situasi pembelian. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan. Sebagian besar model terbaru dari proses evaluasi keputusan konsumen berorientasi secara kognitif, yaitu mereka menganggap bahwa konsumen sebagian besar melakukan penilaian produk secara sadar dan rasional. Konsep dasar tertentu akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Kita bisa melihat bahwa konsumen berusaha memuaskan suatu kebutuhan. Konsumen tersebut mencari manfaat dari solusi produk. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi di antara merek-merek dalam kelompok pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk minat pembelian untuk membeli merek yang paling disukai. Nah, pada tahap ini ada tahap-tahap di antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian, yaitu di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor situasional yang tidak dapat diantisipasi dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya adalah perilaku setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen juga akan melakukan tindakan purna beli dengan menggunakan produk tersebut. Pemasar harus benar-benar memperhatikan kedua aspek ini. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, tetapi harus berlanjut sampai periode purna beli. Selanjutnya, model proses pembelian oleh konsumen. Untuk memahami perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, dapat dikemukakan 2 model proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen, yaitu yang pertama adalah model fenomenologis atau perilaku konsumen yang berusaha memprodusir perasaan-perasaan mental dan emosional yang dialami konsumen dalam memecahkan masalah pembelian yang sesungguhnya. Yang kedua, model logis. Model perilaku konsumen ini berusaha menggambarkan struktur dan tahap-tahap keputusan yang diambil konsumen mengenai yang pertama, jenis, bentuk, modal, dan jumlah yang akan dibeli. Kedua, tempat dan saat pembelian.
Dan yang ketiga, harga dan cara pembayaran. Baik, kita masuk ke pembahasan proses pembelian industri. Banyak yang berpikir bahwa proses pembelian industri berbeda dengan proses pembelian konsumen, tetapi sebenarnya tidak demikian. Pembelian industri sangat mirip dengan situasi maupun proses pembelian konsumen. Dalam pasar industri terdapat 3 macam situasi pembelian, seperti dalam pasar konsumen. Yang pertama yaitu pembelian ulang langsung. Pembelian ulang secara langsung menjelaskan situasi pembelian di mana departemen pembelian memesan ulang secara rutin, misalnya yaitu barang persediaan kantor. Yang kedua yaitu pembelian ulang dan penyesuaian. Pembelian ulang dengan penyesuaian menerangkan situasi di mana pembeli menginginkan penyesuaian spesifikasi produk, harga, persyaratan pengiriman, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga yaitu pembelian baru. Pembelian baru menerangkan pembelian produk atau jasa yang dilakukan untuk pertama kali, misalnya yaitu pembangunan kantor dan sistem komunikasi, biaya atau resiko yang lebih besar, jumlah pengambilan keputusan yang lebih banyak, pengumpulan informasi dalam jumlah besar, menyebabkan waktu yang diperlukan untuk sampai pada keputusan yang bulat cukup lama. Situasi pembelian baru merupakan kesempatan dan tantangan yang terbesar. Poin C yaitu metode dan praktik pembelian industri, di mana pembeli industri dapat menggunakan 4 pendekatan untuk menilai dan membeli suatu produk. Yang pertama yaitu inspekti, digunakan untuk produk-produk yang bukan standar dan memerlukan pengecekan. Dalam hal ini, masing-masing produk adalah berbeda, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sampling. Metode ini jika produk yang akan dibeli bersifat lebih standar, mungkin karena pengawasan kualitasnya sudah baik, maka pembelian dapat dilakukan dengan sampel. Yang ketiga yaitu deskripsi. Sekarang banyak produk manufaktur maupun produk pertanian yang memerlukan pengawasan lebih baik. Adanya deskripsi ini dapat mengurangi ongkos pembelian karena tidak perlu dengan inspeksi dan sampling sehingga dianggap praktis. Yang keempat yaitu kontrak perjanjian. 3 metode pembelian yang telah dibahas di muka berkaitan dengan produk dan juga harganya yang sudah pasti atau dapat ditawar. Biasanya harga itu ditentukan untuk setiap pengiriman atau setiap pesanan atau mungkin untuk serangkaian pengiriman terhadap pesanan yang sama. Faktor yang mempengaruhi pembelian perusahaan atau industri. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor perusahaan. Yang pertama faktor lingkungan, di mana perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, ekonomi yang berjalan dan yang diharapkan, seperti tingkat permintaan primer, sudut pandang ekonomi, dan biaya. Dalam resesi ekonomi, perusahaan pembeli mengurangi investasi dalam pabrik, peralatan, dan juga persediaan. Perusahaan pemasar tidak dapat banyak berbuat untuk menstimulasi seluruh permintaan dan lingkungan ini. Mereka hanya dapat berusaha keras untuk meningkatkan atau menjaga pangsa pasar. Jadi banyak perusahaan merasa takut mengalami kekurangan bahan pokok, akan membeli dan menyimpan persediaan dalam jumlah yang besar. Mereka akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk menjamin arus bahan yang lancar. Perusahaan pembeli juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dan juga persaingan. Yang kedua ada faktor perusahaan, di mana setiap organisasi pembelian mempunyai tujuan, kebijaksanaan, prosedur, struktur organisasi, dan juga sistem yang khas. Perusahaan penjual harus menyadari tren perusahaan dalam bidang pembelian berikut ini. Yang pertama ada pengembangan departemen pembelian, di mana departemen pembelian pada umumnya menempati posisi bawah dan dalam hierarki manajemen, meskipun pengelolaannya seringkali lebih dari separuh biaya perusahaan, tetapi tekanan persaingan menjadikan banyak perusahaan yang mengembangkan departemen pembelian dan mempromosikan kepala departemen ini ke jenjang wakil pemimpin. Yang kedua ada sentralisasi pembelian, di mana perusahaan saat ini telah memulai
presentralisasi beberapa pembelian yang dilakukan perusahaan induk mengidentifikasi bahan yang dibeli oleh beberapa divisi dan pembeliannya secara terpusat. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan efektivitas pembelian. Yang ketiga ada kontrak jangka panjang, di mana perusahaan pembeli semakin mengutamakan kontrak jangka panjang dengan pemasok yang diandalkan. Dengan demikian, perusahaan yang besar seperti General Motors menginginkan untuk membeli dari pemasok tertentu yang bersedia menempatkan pabriknya tidak jauh dari perusahaan pembeli dan memproduksi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, ada evaluasi kinerja pembelian, di mana semakin banyak perusahaan yang menerapkan sistem imbalan untuk manajer pembelian karena kinerjanya yang baik, dan wiraniaga yang berprestasi dalam penjualan diberikan bonus sebagai penghargaan atas prestasi mereka. Nah, sistem seperti ini akan menjadi motivasi pembangkit motivasi bagi manajer pembelian untuk meningkatkan tekanan kepada penjual untuk memenuhi atau terpenuhinya persyaratan yang menguntungkan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment and Dan subscribe.